Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabatku Kids Borneo yang berbahagia, bersyukur kepada Allah terhadap pemberian nikmat yang tak terhingga. Berharaplah kepada Allah, jangan berharap dengan manusia. Manusia membuatmu sakit, tapi Allah membuatmu bangkit. Manusia membuatmu terluka, tapi Allah membuatmu bahagia. Kudacil bersyiar hadir di TVRI untuk menata hati dan menumbuhkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi yang menonton Kudacil bersyiar, semoga Allah memberikan pahala serta menghantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kids Borneo yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan judul Meneladani Rasulullah dalam 10 malam terakhir Ramadan. Sahabat Kids Borneo yang berbahagia, tidak terasa kita telah berada di hari ke-20 bulan Ramadan. Artinya kita telah memasuki fase akhir bulan Ramadan yang sangat istimewa. Di 10 malam terakhir ini, ada satu malam yang nilainya luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang Allah sebut dalam Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, beribadah satu malam nilainya sama seperti beribadah 83 tahun lebih. Kalau kita masih diberi umur panjang, belum tentu bisa hidup sampai segitu. Tapi Allah beri kesempatan besar ini dalam satu malam. Dan yang lebih indah, Allah memberikan kesempatan ini tidak hanya untuk orang yang sempurna, tapi untuk semua hambanya yang mau kembali dan berusaha. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu yang spesial ini? Pertama, meneladani Rasulullah. Lebih giat beribadah dalam 10 malam terakhir. Sahabat Kids Borneo yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau lebih giat dalam beribadah. Kalau kita biasanya tarawih saja sudah merasa cukup, Rasulullah justru menambah ibadahnya. Kalau kita habis tarawih langsung rebahan, Rasulullah justru menghidupkan malamnya dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan hanya soal lapar dan haus, tapi soal mendekatkan diri kepada Allah. Karena di 10 malam terakhir Ramadan ini, Allah membuka pintu rahmat selebar-lebarnya. Kedua, menjaga hati dan niat. Sahabat Kids Borneo yang berbahagia, kadang kita beribadah, tapi hati kita masih merasa capek. Capek karena takut sendirian, capek karena kecewa sama seseorang, capek karena banyak masalah. Tapi ingat apa kalimat yang di awal tadi? Manusia membuatmu sakit, tapi Allah membuatmu bangkit. Manusia membuatmu terluka, tapi Allah membuatmu bahagia. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang membuatmu kecewa, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti sholat, jangan berhenti beribadah. Karena yang kita cari bukan pujian dari manusia, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Rasulullah mengajarkan doa terbaik di 10 malam terakhir ini. Sahabat Kids Borneo yang berbahagia, ada satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha. Doanya pendek, tapi maknanya dalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwu fa'fu anni. Artinya,
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Sahabat Q Kids Borneo yang berbahagia, coba bayangkan, di 10 malam terakhir ini, kita tidak cuma minta rezeki yang lebih, tidak cuma meminta sehat, tapi yang paling penting adalah meminta ampunan. Karena dosa itu yang bikin hati kita terasa berat, dosa itu yang bikin hidup kita terasa sempit. Kalau Allah sudah ampuni kita, insya Allah hidup kita akan jadi lebih ringan. Keempat, menghidupkan malam dengan ibadah yang ringan tapi besar pahalanya. Sahabat Q Kids Borneo yang berbahagia. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, aku ingin meneladani Rasulullah, tapi aku belum cukup kuat untuk ibadah lama-lama. Tenang, Allah itu Maha Pengasih. Ibadah itu tidak harus langsung yang berat. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Pertama, sholat malam walau hanya 2 rakaat. Jangan tunggu langsung banyak, tapi mulailah dari sedikit. Kedua, memperbanyak istighfar. Ucapkan astaghfirullahaladzim pelan tapi dari hati. Ketiga, membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat. Yang penting rutin karena Al-Quran itu cahaya. Keempat, sedekah tidak harus banyak karena senyuman dan berbagi makanan itu juga sedekah. Kelima, berbuat baik kepada orang tua karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kelima, Rasulullah mengajarkan jangan pernah putus asa. Sahabat Q Kids Borneo yang berbahagia, kadang kita merasa kayaknya aku banyak dosa, kayaknya aku belum pantas, kayaknya Allah tidak bakalan terima. Itu bisikan yang membuat kita jauh dari Allah. Padahal Allah berfirman bahwa rahmatnya luas. Allah menyukai orang yang mau kembali. Kita bukan berlomba menjadi manusia yang paling suci, tapi berlomba menjadi manusia yang mau bertaubat. Allah suka hamba yang kembali. Kita bukan berlomba menjadi manusia yang paling suci, tapi berlomba menjadi manusia yang mau bertaubat. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Kalau kita salah, perbaiki lagi. Karena Allah suka orang yang mau bertaubat dan mau kembali. Jadikan 10 malam terakhir ini sebagai momen untuk pulang. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Q Kids Borneo bersyiar, Banua bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.